Baik teman-teman, sekarang kita melanjutkan bab selanjutnya, bab ke-20, anjuran sholat istikharah. Dan ini bab terakhir dalam kitab sholat sunnah. Dan di sini juga cuma ada sebuah hadis ya. Kita akan bacakan urutan 680 dari awal kita belajar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan Abdullah, ayahnya dua-duanya sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha, kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah, thumma liyaqul." Di sini terjemahkan dulu. Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surah Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah dia melakukan sholat sunnah atau istikharah 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini. Sebelum kita baca doanya, saya langsung masuk ke masalah manfaat yang bisa diambil dulu dari potongan awal hadis. Di sini Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah. Ini saking pentingnya ya, sebagaimana atau seperti beliau mengajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kedudukan ayat Al-Quran, begitu juga kedudukan sholat istikharah. Padahal ini sholat sunnah. Mempelajari Al-Quran sebuah kewajiban. Tapi saking pentingnya kedudukannya sholat ini sampai seakan-akan ya, diajar atau Nabi SAW mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Saking pentingnya istikharah. Dan istikharah yang dilakukan, dikatakan sholat 2 rakaat tanpa ada faridah. Ya, bukan kewajiban maksudnya. Bukan sholat wajib ya. Dikatakan apabila salah seorang antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu. Apapun dia ingin kerjakan, selama itu bukan kewajiban dalam agama, maka dia istikharahkan. Kalau kewajiban kayak sholat wajib, tidak perlu dia istikharah, dia kerjakan atau tidak gitu kan. Tapi kalau sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan masalah kebutuhan duniawianya, dia ingin menikah, dia ingin bekerja, dia ingin pindah rumah, ya, dia ingin bersahabat, dia ingin membuka usaha, apa saja, maka dia istikharahkan. Itu bisa terjadi atau ada 2 hal yang sama-sama baik, lalu dia bingung pilih yang mana. Ini bisa diistikharahkan. Dan tidak ada istikharah teman-teman pada hal-hal yang sudah jelas baik. Ya. Artinya di sini yang sudah jelas baik itu, misal bakti nggak sih sama orang tua, itu sudah jelas kewajiban dan wajib. Nggak ada lagi istikharah untuk itu, bakti nggak sama orang tua saya misalnya. Atau misalnya bertemu antara satu baik yang satu kurang baik. Contoh misalnya, saya sholat di rumah atau saya sholat di Masjid Nabawi. Sementara di Masjid Nabawi pahalanya besar. Atau sholat di masjid besar. Atau saya tinggal di Madinah atau saya tinggal di kota lain selain Mekah. Tentu Madinah lebih baik. Gitu kan? Itu contohnya. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Artinya saking pentingnya sholat istikharah 2 rakaat ini sampai Nabi SAW mengajarkan para sahabat seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah dia sholat 2 rakaat, setelah sholat ya, bukan di sholatnya tapi setelah sholat, maka dia membaca, ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu ya, dengan ilmu pengetahuanmu. Ini pelajaran kedua dari hadis. Langsung kita masuk ke rinciannya. Ya Allah, aku memohon atau minta pilihan yang tepat. Maksudnya seakan-akan kita mengatakan, ya Allah pilihanmu aja. Ya. Dengan keluasan ilmu pengetahuanmu. Karena Allah sudah tahu. Allah kan penciptanya. Ini baik atau tidak untuk kita. Maka kita kembalikan kepada ilmu Allah yang luas. Ini pelajaran penting. Dan ini adalah betul-betul manjanya tanda kutip seorang hamba dengan Tuhannya. Dan istikharah jalan pintas doa. Karena langsung kita mengatakan, ya Allah perkara pernikahanku ini, perkara pindah rumahku ini, perkara buka usahaku ini, perkara pindah kotaku ini, perkara ini dan itu. Aku minta petunjuk yang terbaik darimu. Karena keluasan ilmu, jadi aku lebih tahu semuanya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَقَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah lebih tahu tentang baik dan buruknya. Pelajaran ketiga dari hadis adalah potongan hadis selanjutnya, وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, dan aku memohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku ini
dengan kemahakuasaanmu. Ini pelajaran yang ketiga dari hadis. Wa astaqdiruka bi qudratik. Dan aku mohon ya kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku yang dengan kemahakuasaanmu. Artinya betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi penolong dalam masalah ini. Sudah kita minta potongan tadi yang sebelumnya dengan keluasan ilmu Allah agar kita tidak salah dalam melangkah. Juga kita minta, kalaupun aku lalui ya Allah dengan kemahakuasaanmu. Artinya ada kendala apapun nanti tetap engkau akan menjadi penolongku. Pelajaran keempat, wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon ya kepadamu dari anugerahmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Karena sungguhnya kau maha kuasa sementara aku tidak kuasa. Ya. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan engkau adalah zat yang mengetahui semua yang gaib. Dan ini potongan yang keempat dari hadis, bahwasanya kita minta dari karunia Allah yang besar. Artinya kalau sampai ini pun kau takdirkan, itu adalah sebuah rezeki yang besar. Kalaupun kau tidak takdirkan, maka tidak ditakdirkannya itu juga adalah kebaikan buat aku. Karena engkau lebih mengetahui semuanya ya Allah. Potongan yang kelima dari hadis yang bisa kita ambil pelajaran adalah masuk ke perkataan di sini, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri, atau qala ajili amri wa ajili amri wa ajili. Yang pertama pakai ain, ajili amri, atau pakai hamzah setelahnya ajilihi. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya. Ini potongan yang kelima dari hadis ya. Yaitu kita mengatakan, ya Allah, apabila engkau mengetahui, maksudnya tentu dengan kemahaluasanmu, ilmumu, bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku, pernikahanku, pindah rumahku, bertemanku, partner bisnis, apa saja gitu. Baik dalam urusan agama, ini yang pertama kita minta. Dan penghidupanku, maksudnya selama hidup di dunia, dan juga akibat urusanku, maksudnya di akhirat nanti. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, atau urusan dunia dan akhiratku, maka tetapkanlah untukku, karena Allah penentu. Mudahkanlah jalannya. Kemudian berilah berkah, maksudnya kecukupan untukku padanya. Jadi ini hal yang penting ya untuk kita garis bawahi. Dalam beberapa riwayat disebutkan wa yusammi hajatahu, dan disebutkan hajatnya. Makanya ini kan kita baca setelah sholat ya. Anda kalau tidak hafal bisa Anda foto. Kalau pegang buku ini sekarang, di HP Anda, di galeri Anda taruh, nanti setiap Anda habis sholat istikharah Anda baca. Jadi pas Anda mengatakan, ya Allah, kalau seandainya perkara ini, ya, lalu kita sebutkan perkaranya itu, pernikahanku sama fulan, pindah rumahku, buka usahaku, kita sebutkan semua itu. Baik untuk urusan agamaku, duniaku dan akhiratku, takdirkanlah untukku. Mudahkan untukku. Berkahi untukku. Nah, ini berarti kita minta 3 hal. Ini luar biasa permintaannya. Faqdurhu li, takdirkan untukku. Artinya tidak teralihkan ke orang lain. Wa yassirhu li, mudahkan untukku. Wa thumma barik li fi, dan berkahi aku. Maksudnya cukupkan itu untukku. Aku jadi enggak butuh yang lain gitu. Pelajaran yang keenam, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, dan kalau engkau mengetahui ya Allah perkara ini, lalu sebutkan perkaranya, syarrun li fi dini, buruk dalam urusan agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibati amri, dan urusan akhiratku nanti, au qala ajili amri wa ajili, perkara yang dekatku atau yang lama jauhku, atau dunia ataupun urusan akhiratku, fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kan thumma ardini bihi. Artinya, maka jauhkanlah persoalan ini dariku, jauhkan aku darinya. Jadi kalau laki-laki atau perempuan tidak cocok untuk aku, ya Allah alihkan dia dari aku, alihkan juga aku dari dia. Kita tidak sama-sama menyesal gitu. Usaha, partner bisnis, pindah wilayah dan seterusnya. Kemudian takdirkan lebih baik untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian buatlah aku merasa ridho
dengan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dan ini adalah satu solat yang sangat penting untuk diniatkan. Sebagian ulama mengatakan boleh orang solat khusus 2 rakaat niatkan istikharah, boleh juga orang niat solat. Misalnya dia solat tahajud, dia niatkan sekaligus untuk solat istikharahnya. Tinggal dia baca doa setelahnya, itu juga dibolehkan. Allahu a'lam. Dan ke depan insya Allah kita akan masuk ke kitab ketujuh, yaitu kitab masalah Jumat.